Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di sini saya akan membahas tentang unsur dasar retorika. Unsur yang paling penting dalam retorika adalah ada 6. Yang pertama, bahasa, yaitu bahasa yang dikuasai oleh audien. Tentang pemilihan jenis bahasa, tergantung kondisi dan tingkat formalitas acaranya. Bahasa merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan pidato. Hal ini dapat kita pahami dengan melihat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi atau alat pengungkap gagasan manusia. Kalau maksud dan tujuan berpidato adalah menyampaikan gagasan kepada penyimak, maka bahasa merupakan alat yang dapat menyampaikan gagasan. Pembicaraan harus mampu secara tepat memilih bahasa yang cocok dengan situasi dan kondisi. Penyimak di samping ia juga harus mampu menyampaikan bahasa yang dipilihnya dengan lafal yang tepat dan jelas, intonasi yang sesuai dengan isi bahasa yang disampaikan. Kedua yaitu bahasa, yakni merupakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik artinya jelas, mudah dipahami, dan komunikatif. Benar artinya menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan etika berbahasa. Yang ketiga yaitu pengetahuan atas materi. Beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangat menentukan corak strategi dakwah. Seorang dai di dalam kepribadiannya harus pula dilengkapi dengan ilmu pengetahuan agar pekerjaannya dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Pengetahuan seorang dai meliputi pengetahuan yang berhubungan dengan materi dakwah yang disampaikan. Empat yaitu kelincahan dalam hal berlogika. Kepandaian dan kecerdasan sudah merupakan sifat seorang mukmin. Dengan demikian, jika seorang mukmin jadi dai, maka dia harus lebih pandai dan lebih cerdas. Kecerdasan dan kepandaian ini harus dipenuhi oleh dai agar dia dapat mengontrol dirinya sendiri, juga untuk berhubungan dengan makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan al-qiyasah ialah kemampuan menggunakan akal untuk mencapai sasaran dengan tepat dan terjauh dari kebodohan, tentang berpikir dan kurang berhati-hati. Kepandaian dan kecerdasan ini merupakan pokok dalam berdakwah ke jalan Allah untuk bergaul dengan makhluk. Dengan ini merupakan tanda pemahaman dai dan kejiwaannya dalam menghadapi sesuatu. Yang kelima yaitu pengetahuan atas jiwa masyarakat. Manusia sebagai objek dakwah dapat digolongkan menurut kelasnya masing-masing, serta menurut lapangan kehidupan. Akan tetapi, menurut pendekatan psikologis, manusia hanya bisa didekati dari 3 sisi, yaitu makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berkebutuhan. Adapun manusia memiliki 3 macam kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan kebendaan. Pemenuhan aspek ini akan memberikan kesenangan bagi hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan kejiwaan. Pemenuhan aspek ini memberikan ketenangan, ketentraman dalam batinnya. Dan yang terakhir, kebutuhan masyarakat sosial. Pemenuhan aspek ini akan membawa kepuasan bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Keragaman masyarakat menuntut adanya suatu strategi yang tepat secara lebih
makro dapat dikatakan kerangka metodologi dakwah yang sesuai adalah jawaban pamungkas dalam menentukan model dakwah yang sesuai bagi makhluknya. Berkaitan dengan mat'u yang dihadapi, ada beberapa mat'u yang membutuhkan kemasan dakwah yang tepat. Kemasan dakwah diharapkan adalah berdasarkan kebutuhan mat'unya yang paling menonjol dan menjadi kebutuhan utamanya. Demikian penjelasan dari materi di atas. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.